Luar biasa sekali Bapak, Engkau mengasihi anak-anak begitu mendalam. Kami mendengar Tuhan bahwa anak-anakmu, bahkan hal-hal yang kecil sekalipun, hal-hal yang remeh-temeh, itu enggak remeh bagimu Tuhan. Kau memperhatikan, memberikan, begitu mengasihi kami. Bapak, terima kasih untuk cintamu, untuk kasihmu. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami boleh duduk diam dekat kakimu, memilih yang terbaik dari banyak orang yang di dunia ini. Kami boleh memandangi, melihat seperti Maria dan memandangi Engkau. Bapak, terima kasih Engkau mau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu selalu berkata bahwa Engkau ada in the midst of murid-murid-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau ada di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau mencintai kami, Kau memeluk kami. Bahkan Kau menggendong kami, mengangkat kami di atas bahumu yang kuat. Kau memeluk kami di dalam dadamu yang hangat. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Dan Kau Tuhan yang selalu melayani kami. Kau selalu Tuhan melayani kami dengan firman, membersihkan kami dari debu-debu, dari semua kekotoran yang memberatkan hidup kami. Dan Kau Tuhan yang meyakinkan kami bahwa keselamatan kami kekal, bahwa perbuatan-Mu itu sudah selesai. Dan bukan hanya selesai separuh, tapi lengkap, sempurna Tuhan, komplit Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami bersyukur pagi hari ini, kalau Engkau, kami boleh lihat lagi. Bapak, luar biasa kami di Perjanjian Baru bisa memandang wajah-Mu, kemuliaan-Mu, Kau menyinari kami. Itu yang gak ada diterima oleh orang-orang di Perjanjian Lama sekalipun. Bapak, kami bersyukur kami boleh melihat Engkau indah dari segala sisi. Bahwa terang-Mu menyinari kami supaya bukan memperlihatkan, mengekspos semua kesalahan kami, enggak Tuhan, tapi menyatakan bahwa darah-Mu yang begitu luar biasa menerangi kami. Kami menyerap sinar-Mu dan kami memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, Kau indah dari segala sisi. Waktu Engkau kuat, Kau tidak sombong. Waktu Engkau lembut, Engkau tidak lemah. Engkau sekuat baja, selembut beludru Tuhan. Engkau Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah yang memegang semesta jagat raya dengan tangan-Mu. Bahkan segala galaksi boleh berputar di orbitnya karena ditopang oleh Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kami. Engkau Tuhan yang adalah gembala yang agung, yang mengembalakan kami, yang baringkan kami di padang berumput hijau, yang merestorasi seluruh jiwa kami. Sekaligus anak domba yang disembelih bagi kami. Dan Engkau Tuhan yang menyuplai segala yang kami perlukan, yang besar, yang kecil, apapun Tuhan, 24 jam, 7 hari seminggu, bahkan dalam seluruh kehidupan kami selama-lamanya. Kau menyuplai dan sekaligus Kau roti hidup bagi kami. Bapak, terima kasih kami boleh lagi sehidangan dengan Raja. Kami boleh duduk diam dengan tenang menikmati apa yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak untuk cinta-Mu, kasih-Mu yang begitu mendalam bagi kami. Biarlah Tuhan kalau buka pintu mulut perkataan anak-Mu ini, sehingga apa yang disampaikan tidak sia-sia, tapi menyampaikan apa yang dari isi hati-Mu sendiri. Karena setiap firman yang keluar dari kami dan kembali kepadamu tidak akan sia-sia. Karena pelaksana firman-Mu kuat, yang akan berhasil dan berhasil Tuhan, dan selalu sukses. Sehingga Tuhan kami boleh melihat sungguh apa yang kembali kepadamu firman yang adalah ya dan amin, itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih ya tim musik luar biasa, saya sangat diberkati. Ini nih. Puji Tuhan ya, minggu lalu bukan minggu lalu lah ya, kita sadari banget ya saudara, kita ini benar-benar bait Allah ya. Kita ini bersama Yesus yang adalah tabernakel Tuhan ya. Kita ini benar-benar dilindungi, dipelihara tuh amazing gitu ya. Lebih daripada yang kita dapat pikirkan, kita doakan benar ya. Kita menyadari aja Tuhan, amin gitu ya. Seperti tadi bilang amin gitu. Ya, kita karena itulah esensinya kita di bawah kasih karunia. Ya, kita hanya terima. Ya, Mika bilang ini, saya mau lihat bintang berita dari ini dapat ini. Ya, nggak kelihatan, tapi akhirnya pada waktunya kelihatan.
Setelah selesai, nggak, ini lagi. Sama ya, Femi tadi juga menyaksikan. Mau lari-lari, hujan, ya kan? Pas waktunya, nggak hujan. Udaranya malah adem, ya kan? Saya pikir-pikir, kenapa buat kita remeh ya, buat bintang. Saya kadang-kadang bingung ya, jadi astronomi kan. Lihat bintang gitu, apakah bosan ya, coba ketik, jauh lagi, kecil lagi. Tapi kalau orang yang suka ya, saya pikir gini, si Mika pergi sama siapa? Sendirian kemana? Depik. Siang-siang aja gelap gitu ya kan. Maksudnya gini, saya pernah jalan kemarin terakhir sama teman-teman di situ, nggak ada orang. Ya artinya apa tuh? Gelap, sepi. Apalagi jam 10 malam gitu ya kan. Tapi dia pengen gitu ya. Spesial dia siapin, dia pergi juga. Dapat gitu ya. Pulang-pulang senang. Dapat apa nih? Nih, bintang segitiga. Iyalah gitu ya kan. Sampai dia saksikan. Saudara, Tuhan cuma mau bilang apa sih? Ya Tuhan bilang, ya gak ada yang terlalu kecil buat Tuhan ya. Buat Bapa kita mengasihi kita. Dan kita nih bersyukur ya. Kalau kita udah mengatakan gitu, kita tahu ya kemarin minggu lalu kalau kita dengar bahwa Tuhan tuh benar-benar protect kita itu sampai kita nggak tahu juga Tuhan protect ya. Orang Israel di dalam formasi salib itu yang sentralnya adalah Tuhan sendiri, wajahnya ngadep Tuhan, yaitu di tabernakel Tuhan. Mau diteluh, mau ditenung, mau dikata-katain apapun, sumpah serapah atau perkataan busuk atau santet bahkan ya oleh Biliam nggak akan kena ya. Saudara kadang-kadang kita pikir wah itu mah jauh teuing Pak Melki. Iya, kita juga sering dengar ya bahwa ngomongan-ngomongan false doctrine ya. Saya tadi Freddy cerita dulu, wah kalau lu mau diberkati lu harus taat dulu. Ya kumaha taatnya, semeter taat ini tahu-tahu semua hancur aja. Kenapa? Karena ketaatan kita on off ya. Tetapi kalau kita bilangin oh kita pakai ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus on off nggak? Enggak, iya kan? Nah kita pakai iman Kristus. Iman aja pakai iman Kristus loh, keterlaluan lo Mel. Bodoh amat, ya kan? Karena kita tahu ada the faith of Christ, ya kan? Tuhan itu yang sebenarnya waktu kita sadari kasih karunia, memang dia yang lebih beriman gitu ya. Dia sampai percaya loh ya, nggak ada orang benar waktu dia mati di kayu salib, nggak ada satupun yang benar, nggak ada satupun yang gini, gue mati dah buat Pemi karena dia baik sih, ya kan, mau deh, nggak ada, ya kan? Kita semua sesat seperti domba, kita semua hidup di dalam jauh dari Tuhan, ya kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Tuhan waktu kita lihat itu saja, kita lihat gini, ya, dia mati ketika kita masih berdosa. Ya berarti ketika kita dibenarkan, ketika kita sudah menjadi anak Allah, masa kita mau dengar sampai gini? Belum tentu loh, Tuhan kejam loh, Tuhan bisa gini, ya kan? Nah, nggak masuk akal, ya. Nah oke, tapi itu bukan yang saya mau bicarakan ya. Hari ini ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan taruh itu luar biasa banget ya. Mungkin kita sering dengar ya, ini ada law, ini ada grace gitu ya. Tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita bicarakan tuh, kita mau lihat begini. Iya ya, Tuhan tuh udah pindah gunung ya. Tuhan tuh udah pindah gunung, ya, dari Gunung Sinai, ya, yang dimana orang Israel bilang Tuhan segalanya yang perintahkan kami kasih lakukan, dan Tuhan berikan pada mereka yang sebenarnya bukan hati Tuhan. Nah, itulah yang aneh sekali. Ya, hati Tuhan berkata, kamu saya bawa terbang dengan sayap Raja Wali, kamu saya dukung seperti anak didukung. Seperti dari pagi kita lihat tuh ya, bagaimana seorang ayah dunia, berbagai-bagai ayah, anak ini kan nyungkil, bisa kepegang, ya kan, bisa kejaga, ya. Bahkan anaknya mainin dot, plot ditangkepin, ya kan. Saudara begitu memperhatikan, begitu dikasihi, ya. Cuman kita melihat gini, ya bapak saya lebih dari ini. Ya, dia makanya memberikan kepada kita kerinduannya. Nah, inilah ya. Jadi gini, kan kita udah punya hubungan ya sama bapak kan. Terus kita lihat gini, si bapak tuh kerinduannya apa sih? Ya, kita udah tahu gambaran besar. Oh, bapak tuh kerinduannya tuh memberkati kita, mengasihi kita dan begitu mendalam.
Ya, tapi waktu itu orang yang berpikir gitu tuh ada di Perjanjian Lama, namanya Daud. Ya, dia Daud waktu dia masih muda sekali, dia kan mengembalakan domba-domba bapaknya ya, 2-3 ekor. Ya, dia di padang Efrata tuh dia lihat gitu. Kenapa ya? Itu kan tabut tuh kan gambaran Allah ya. Bukan gambaran, itu Allah kan bagi mereka tuh Allah tuh hadir di tengah di tabut itu. Kenapa ya? Kok nggak ditaruh di Yerusalem? Kok nggak taruh di center gitu ya? Sama nih seperti kita nih ya, di hari-hari ini ya. Kita lihat di keluarga kita lihat di gereja, lihat di tempat-tempat persekutuan umat Tuhan misalnya. Kenapa ya kok Yesus nggak tahu di center? Kenapa sih? Apa sih yang orang Israel buat gitu ya? Kalau kita udah dengar di tempat ini, bagaimana mereka dibawa dari Mesir ke tanah perjanjian, bagaimana di perjanjian juga mereka bisa menguasai semua pekerjaan Tuhan. Ya, jadi Daud itu dari kecil, dari muda. Ya, jadi kalau saudara baca gini ya, aku menemukan Daud, aku menyukai Daud, ya bukan. Jadi gini, dari semua orang kakak-kakaknya atau orang Israel, Tuhan bilang aku memilih Daud. Aku like gitu ya, kalau kita sekarang kan Facebook ada like, dia senang sama Daud, ya Daud orang yang inilah, orang yang mudah bertobat, ya kan, sering kali kita dengar gitu, dulu saya sering dengar, iya karena Daud tuh orangnya gampang bertobat, ya dia berzina sama Batseba, dia cepat-cepat bertobat, ya kan, baru ditegur Nabi datang. Banyak juga tokoh-tokoh Alkitab yang mudah bertobat, ya nggak terlalu artinya gini, bukan monopoli Daud. Intinya gitu ya, bukan monopoli Daud ya, banyak ya tuh nggak usah saya ceritakan. Tetapi Tuhan ada sesuatu yang hari ini kita mesti nangkep pula. Oh ya, Tuhan tuh like Daud itu karena pertama memang dia selalu bergantung sama Tuhan ya, tapi dia punya kerinduan ya bagaimana Tuhan itu ada di center, di pusat ya. Nah, mungkin tanpa atau karena Tuhan supply dia dengan hikmat ya, itu sebenarnya Tuhan sedang mau taruh hatinya itu di hati Daud. Jadi dia mau gini, klop gitu ya, klop, cocok ya. Dulu kalau misalnya pemusik saya bilang ya karena Daud pandai memuji menyembah ya kan. Kita juga pernah tahu penyembahan pengujian ya, kalau nggak pakai darah, nggak mengerti pengorbanan Yesus, ya bisa salah. Mikot tabut aja bisa salah, ya. Nah, itu lompat-lompat. Tapi nggak apa-apa. Saya cuma mau bilang gini, ada sesuatu yang di dalam hati Daud itu, ya nanti kita lihat, itu bisa klop dengan hati Tuhan. Nah, saya mengharapkan, merindukan kita semua akhirnya gini, oh gitu ya. Tuhan tuh memberkati kita di bawah kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Ya, dia mau memuliakan kita, mengangkat kita apa? Karena dia tuh pengen tunjukkan bahwa dia tuh di center, di setiap pusat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Benar, ya. Nanti kita lihat benar-benar, ya. Nah, saya mau mulai dari gini. Kalau di Gunung Sinai kan, Tuhan itu apa yang Tuhan demand ya, apa yang Tuhan tuntut, law ya, Ko Aser, Deber, Adonai, nah Aser. Kenapa itu bahasa ini ya? Jadi Tuhan segala yang kau perintahkan kami pasti lakukan. Nanti saya tulis ya. Ini demand. Jadi Tuhan bilang oh mau, ya dikasih. Ya, kita udah belajar di sini berkali-kali ya, tapi nggak apa-apa diulang-ulang bahwa penilaian kita terhadap Tuhan, itu juga seolah-olah Tuhan bilang gini, Tuhan mah kejam, Tuhan mah kan mau bunuh kita, dibawa keluar dari Mesir, dibawa ke tanah perjanjian, Tuhan mau bunuh kita lewat raja-raja Amalek. Tuhan bilang gini, oh gitu ya, oh raksasa bunuh ya, ya udah muter-muter aja 40 tahun. Ya saya singkat ya, Tuhan gak sekejam itu, cuma apa yang kamu katakan katanya gitu, maka akan terjadi. Ya itu artinya apa? Nggak kenal hati Tuhan sebenarnya. Cuma di tempat ini tuh kita lihat, iya kita kenal lama-lama. Sebenarnya simpel sekali, ya sangat simpel melalui kisah Daud ini, ya. Nah,
Tuhan itu nggak apa menunjukkan seolah-olah kayak ekstrim gitu ya, pemisahan yang jelas ya. Nanti kita lihat di dalam Galatia 4 itu juga ya, nanti kita lihat bagaimana oh ternyata benar hati Tuhan tuh di sini ya. Yang kedua kita akan lihat bahwa Rasul Paulus di Galatia tuh membuat alegori apa tuh? Kayak gambaran gitu ya. Alegori itu ya nanti kita lihat lagi ya, pelan-pelan ya. Nah, kita lihat di bawah dia itu tunjukin, oh Sinai itu apa ya, Kalvari itu gunung Sion itu apa ya. Ngomong-ngomong ya, ini pendahuluan dulu ya. Kalau gunung kan tuh banyak puncaknya ya, misalnya kayak gunung Himalaya itu ada puncak. Nah, Kalvari itu puncak yang tertinggi ya, puncak yang tertinggi. Dan kita tahu, kita lihat, oh semua tentang pengorbanan Yesus bagi saya ya. Pelan-pelan nanti kita lihat ya bagaimana kiasan. Nah tadi baru ketemu tuh alegori itu kiasan ya, kiasan itu gambaran ya, bagaimana kiasan itu begitu jelas sebenarnya ya. Saudara, saya tuh nggak ada keraguan lagi sedikit pun sebenarnya, nggak perlu ada keraguan sedikit pun ya, bahwa Tuhan sendiri, kalau kita sering dengar gitu ya, berarti law, grace, ya kan? Hukum Taurat diberikan melalui Musa, tapi kasih karunia datang, pribadi Yesus, lewat Yesus, melalui Yesus, ya. Kalau kamu mengerjakan pekerjaan dengan kekuatan manusia, pekerjaan sendiri. Kalau kamu mau kasih karunia, ya. Kenapa di Roma 11 ayat 6 dibilangnya kalau karena kasih karunia bukan karena perbuatan. Karena kalau enggak kasih karunia bukan kasih karunia. Kalau karena perbuatan, pekerjaan bukan kasih karunia. Karena pekerjaan tidak akan pekerjaan sepenuhnya. Ya memang bukan. Kalau bukan kasih karunia. Ya Tuhan yang bisa-bisain. Ya. Kamu misalnya apa lagi? Kamu dosa nggak berkuasa lagi kalau kamu nggak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya jelas kan, firman Tuhan sendiri yang bukan seolah-olah, yang beneran memisahkan gitu. Ya, saudara tuh jadi gini, nggak bisa saudara gini. Oh tapi nggak gitu dong Tuhan. Ya pokoknya kalau ada lo, ada grace itu bisalah saya usahain lah. Gimana nggak bisa? Ya Tuhan clear bahwa dia itu pindah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion. Saudara bilang Tuhan pindah dari Gunung Sinai ke Gunung Sion gitu. Nah, saudara mau di mana? Gunung Sion. Gunung Sion. Ada yang bilang saya mau di tengah-tengah, padang gurun. Ya, enggak ya. Apa yang Tuhan tuntut ya, God demanded ya. Kalau di Kalvari, Gunung Sion, ya ini Kalvari, Gunung Sion. Ya nanti kita lihat ayat-ayatnya apa yang Tuhan sediakan. Kita katakan apa yang Tuhan sediakan ya. Ya, apa yang Tuhan sediakan sekali lagi. Apa yang Tuhan sediakan. Nah, apa yang Tuhan supply. Apa yang Tuhan supply. Ya, jadi Tuhan supply itu buat sekali loh. Tuhan supply grace, kasih upon grace, upon grace, upon grace, upon grace selama-lamanya. Ya, ajaib nih, ajaib apa yang kita terima sebenarnya, apa yang kita percaya tuh. Kita cuma gini, bengong ya. Ya, tapi Tuhan itu jelas membuat demand dan supply grace itu, demand, tuntutan, supply, sediakan, itu bertentangan. Pemisahan, dipisahkan bener-bener kayak air sama minyak. Ya jadi saudara nggak ada lagi keraguan sedikit pun. Ya mau digentarkan bagaimana kek? Enggak, saya mau dibawa kasih karunia. Karena minyak sama air nggak bisa bersatu, dan bukan kata kita, kata Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau mau nentang ya lo tentang Tuhan aja lah. Kalau saya, kalau ada orang ya, kita enggak ya. Nah, lucunya orang Israel kan sebenarnya dibawa keluar dari Mesir ya, berjalan keluar dari Mesir. Ya kita udah tahu Tuhan keluarin orang Israel dari Mesir. Dia bukan gini,
gue bebasin lu ya, gue bukain nih pintu penjara ya, bebas, udah aja keleleran kemana terserah. Enggak, ya. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, amin. Ya, ke tempat perhentian, God's rest. Jelas tuh sebenarnya, ya. Mengenai keleleran dia, wandering, WAWO katanya Pastor Prince, itu karena apa? Karena mereka di Kades Barnea memilih, ya. Karena mereka juga dapat hukum Taurat. Sebenarnya udah Tuhan cover tuh hukum Taurat ya, dengan mersisir. Tuhan tuh sebenarnya, ya lu salah, gue tutupin lagi, gue selalu tutupin lagi ya. Cuman kita pengen lihat, ya, make sure, pastikan. Masa Tuhan yang kasih sih hukum Taurat? Tuhan tangkap anaknya, Tuhan jagain anaknya, Tuhan bapang anaknya, Tuhan kasih anaknya. Atau siapa lu ngaku-ngaku? Enggak, Tuhan sendiri yang tulis. Baca aja tuh di Keluaran 19. Aku menopang engkau dengan sayap Raja Wali. Aku membawa engkau terbang seperti seorang induk Raja Wali membawa anak-anaknya. Saudara, Tuhan emangnya schizofrenia gitu ya? Ntar ngomong gini, ntar bilang, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat, kebakar. Ada titiknya, ya, ada titiknya di mana seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan, ya. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara kan kalau ngomong gini, ya, kalau misalnya Mika bilang ini, Pi, pokoknya segala perintah papi aku pasti lakukan. Senang kan orang tua kan, baik nih anak nih, ya, seolah-olah kita pikirnya gitu kan. Cuman kalau saya bilang ini, semua papi itu yang supply. Ya, semua kehidupan kamu yang supply. Ya, enggak Pi, aku gini. Nah, kalau ini papinya bukan Tuhan ya. Kita tuh salah paham. Ya. Kita lihat ya. Bahasa Ibrani aslinya berkata gini, Ko Asher Diber Adonai Naaseh. Mereka menyombongkan akan kemampuan mereka bahwa apapun yang Tuhan perintahkan, mereka pasti sanggup menaatinya. Tricky ya. Ko Asher Deber Adonai Naaseh. Ya. Nadanya gini, segala yang kamu perintahkan Tuhan, kami pasti taati. Ya. Ini gini ya. Kalau kita ngomong, kalau nggak kita diselipkan di bawah kasih karunia, ya, kita tuh rasanya sesat loh mengartikan begitu. Bagus dong, orang Israel mau mentaati Tuhan, ya kan? Masalahnya mereka nggak dengar apa yang Tuhan bilang. Masalahnya mereka nggak dengar seperti tadi Fredrik bilang. Wah, dia udah melayani, udah paling top melayaninya misalnya gitu. Itu sama aja nggak dengar bahwa Tuhan bilang gini, saya yang supply, saya yang mati buat kamu, saya yang menggendong kamu. Seolah-olah orang Israel berkata bahwa, bukan seolah-olah, ini beneran di dunia. Tuhan, jangan memperhitungkan semua berkatmu itu atas kebaikanmu saja, tetapi atas kebaikan kami juga. Ya, mereka bahkan, kalau Pastor Bin bilang gini, mereka bahkan belum lihat apa perintah Tuhan kalau ada. Mereka belum lihat tuh hukum Taurat. Mereka bilang gini, Tuhan, saya tekan Tuhan apapun. Nah, salah paham, ya. Difirmankan, diperintahkan sebenarnya ya, menyombongkan diri. Lain waktu kita mengenal hati Tuhan. Seperti Daud nanti kita lihat ya. Makanya kita mesti bilang, iya. Rightly divided the word ya. Kita mengerti benar-benar apa maksudnya Tuhan. Ya, amin saudara. Ya, bahwa ini sumbernya. Ya, nah padahal ya, bahwa Tuhan itu sebenarnya memberikan kepada mereka itu udah gini, kasih karunia, ya, kasih karunia. Demi kasih karunia, minta, wah matilah, habis depannya laut, dibukain lautnya. Wah matilah, habis nggak ada makanan, dikasih mana setiap hari. Ya cuman mana doang, masa nggak makan daging, dikasih daging. Ya, nggak ada dari mereka itu, ya satu pun yang dibunuh oleh Tuhan atau dihukum. Bersungut-sungut. Tuhan cuma mau mendemonstrasikan kebaikannya. Sama-sama dengan kebaikannya. Amin. Ya, makanya waktu kita beberapa minggu lalu dengar, kenapa Tuhan lindungi orang Israel dari Bileam?
yang menyantet mereka? Karena aku mengasihi mereka. Cuma gitu doang alasannya. Saya baca di kitab Mika, iya. Sebab aku mengasihi mereka. Jadi jangan sampai kita miss kata-kata itu ya, bahwa Tuhan tuh mencintai kita tuh benar-benar tanpa syarat. Maksudnya Fredrik tadi bagikan apa sih? Ya kan? Kita tahu kan? Lu mau dapat kasih Tuhan, lu harus lakukan gini, harus lakukan gini, harus lakukan gini. Dia bingung katanya. Katanya kasih Tuhan agape. Agape kan artinya tanpa syarat. Tapi diajarinnya bersyarat. Jadi yang benar gimana ya? Bersyarat apa nggak bersyarat? Bersyarat. Ya, kalau diajarkannya jadi bersyarat, benar nggak? Padahal tidak bersyarat, agape. Nah, susah nggak dicerna sama kita? Memang susah sebenarnya kalau nggak diajarkan oleh Roh Kudus. Ya, tetapi kita nih belajar gini. Oh, seperti itu ya. Bahwa Tuhan tuh mau ajarin kamu tuh kayak gini ya. Kamu terima kasih kok. Kamu tuh taruh aja aku dalam seluruh aspek kehidupanmu di pusat. Sama-sama katakan di pusat. Yang kencang, di pusat. Ya. Itu yang sedang kita nih by grace, karena anugerah, sedang kita duduk dan dengar nih dalam kehidupan gereja ini misalnya. Benar-benar ya. Nah, kita sekarang pelan-pelan ya lihat bagaimana kalau ini bumi seluruh bumi. Kalau di seluruh dunia, tempat apa yang Tuhan paling dianggap di mata Tuhan paling kudus tempatnya mana? Ada yang tahu? Yerusalem ya. Israel ya. Kalau Israel di zoom lagi Yerusalem, benar nggak? Kalau Yerusalem di zoom lagi apa? Bait Allah dong ya kan? Kalau Bait Allah di zoom lagi apa? Ruang Maha Suci, ya kan? Kalau Ruang Maha Suci ada satu isinya, Tabut Allah, benar nggak? Kehadiran Tuhan. Itulah makanya kenapa Tuhan itu ya sampai ke situ. Nah, Daud ini tuh bisa klop sama Tuhan tuh, ting nyambung. Nah, seperti saudara saya sekarang, ya kan? Kita itu, apa-apa Yesus, berpusat pada Yesus, apa-apa Yesus, tinggikan Yesus, ya kan? Nah, dari situ itu kita itu sebenarnya gini. Oh, itu ternyata kunci keberhasilan Daud. Itulah kunci kesuksesan seluruh aspek kehidupan kita. Ya, itulah kuncinya sebenarnya saudara. Simpel sekali. Ya, jadi makanya Tuhan jaga sampai hari ini ya, bangsa Israel tetap ada. Ya, saya bilang sama anak-anak saya bilang ini, iya supaya kamu lihat ya bahwa yang sering papi bilang ini, wah satu-satunya resiko kita percaya gini, kalau Yesus bohong, mati di kayu salib. Enggak, Tuhan kasih supaya kita bisa lihat terus sampai hari ini loh ya, bahwa Tuhan menjaga itu Israel. Ya, menjaga sekalipun mereka. Kenapa Pak? Kenapa selalu ada sisa Israel? Selalu ada orang-orang yang Tuhan jagai ya, sampai ada sisa Israel itu selalu gini. Artinya sisa Israel tuh masih ada orang yang percaya Yesus gitu bisa. Benar. Dan gara-gara orang itu, jadi ini konsisten sekali nih. Ya, waktu minggu lalu berapa kita dengarkan, Tuhan kalau ada satu aja gimana? Aku tidak akan 10 ya, waktu kita PA ya, 10 ada 10 gimana? Aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sama tuh. Jadi kita lihat Tuhan tuh konsisten benar. Ya, apa yang Dia maksudkan, apa yang itu. Cuman kita gini, kita dapat solusinya loh. Ya, kita dapat solusinya tetap Yesus memang. Ya, tetapi kita lihat ini, oh, Tuhan tuh Tuhan tuh suka gereja yang seperti ini. Nah, ini bukan kepedean ya, kita yakin. Kenapa? Karena kita mengajarkan Yesus dalam seluruh kehidupan kita, di center kehidupan kita. Kita lihat pelan-pelan ya. Jadi kalau waktunya habis, nanti kita minggu depan lagi ya. Tuhan memilih berkedudukan di Gunung Sion selamanya, bukan di Gunung Sinai. Ya, jadi kalau saudara baca Mazmur 132 ini tentang Daud ya. Kalau baca mulai dari ayat pertama, kedua ya, Daud itu di padang Efrata, dia lagi muda yang tadi saya cerita. Ya, dia tiba-tiba dapat pewahyuan Tuhan itu
Ya, sebab Tuhan telah memilih Sion. Dia mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Disinilah aku hendak diam. Aku mengingininya. Ya, jelas Tuhan sendiri. Ya. Jadi kalau saudara dan saya itu diragukan, dikasih false doctrine ya, atau ngomongan gini, saudara lihat Yesus lagi nih. Enggak. Memang Tuhan loh yang mau kita nih terima kasih karunia seperti ini. Ya, make sure ya, nanti saudara keep aja dulu di bagian di pikiran kita ya, bagaimana Sion itu adalah grace ya. Tapi saya buktikan di perjanjian baru ya, Sion itu adalah tentang kedudukan Tuhan, tempat Tuhan ya. This will always be my home. Rumah Tuhan, rumahku. Home itu lebih daripada house. Bisa orang punya rumah bagus ya. Kita di Bogor kemarin kata mereka, wah ini orang punya rumah bagus, tapi nggak ditinggalin. Dia tinggal di rumahnya jelek. Ya, karena suaminya gini, gue yang bangun nih. Istrinya gini, rumah dia. Yang bisa nikmati. Ya. That what I want, I am here for good. Ya, saudara dengar? Hal-hal ini walaupun sedikit kecil ya, Tuhan detail yang kecil-kecil. Cuma lagi, iya ya, for good, ya, untuk kebaikan, ya. I'll shower blessing on the pilgrims who come here. Pengembara yang datang itu dia akan curahkan berkat, ya, and give supper to those who arrive hungry, ya. Ini tempat perhentian selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, aku menginginkannya, ya. Ayat berikutnya mungkin yang 15 ya. Aku akan menunjukkan kebaikan, aku akan menunjukkan berkat, aku akan memberkati orang yang lapar makan, ya. Jadi tuntutan apa supply? Supply enggak? Supply ya, clear ya. Tapi kalau kita baca Mazmur 132, itulah kerinduan hati Daud. Ya, untuk taruh kembali kedudukan Tuhan di pusat di Yerusalem. Ya, Pastor Prim bilang gini, waktu dia dengar Tuhan bilang gini, anakku, gimana kamu kalau memberitakan hanya kasih karunia? Gimana kalau kamu memberitakan kasih karunia? Ya kan, dia bilang gini. Terus gereja kamu makin menyusut gitu. Tuh Pastor Rim bilang gini, itu pertanyaan sebenarnya agak jebakan sama Tuhan, ya. Karena waktu dia bilang gini, Tuhan sekalipun akhirnya jemaat akan menyusut, saya tetap akan memberitakan kasih karunia secara radikal, ya. Bahkan waktu dia bilang begitu, sebenarnya Tuhan sedang menjebak dia dalam jebakan berkat sebenarnya, ya, jebakan berkat. Di titik itulah mereka berkembang. Ya, di titik itulah mereka hidup di dalam perkembangan yang dia bilang, saya dulu belum punya istri, terus dapat istri Wendy, dia bilang belum punya anak, terus dapat anak yang bagus, yang cantik, terus dia jemaat terus berkembang. Saya tuh melihat kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia, ya, sehingga saat ini dia bilang ini, saya nggak menyesali gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada dasarnya, ya, ada dasarnya bahwa kita mau di mana Tuhan itu ada, atau mau di tempat di mana Tuhan itu udah nggak ada. Yang ada dong ya, benar nggak? Ya, makanya make sure. Apa yang saudara itu clear pilih. Saya nggak bilang gini, ya Bapak bilang itu semua gereja nggak ada Tuhan ya gitu. Bukan, ya kan? Tetapi kalau kita mulai ngerti, ya kenapa kok nggak ada kuasa, kenapa kok nggak ada Yesus nggak jadi efek, ya. Semua tuh ada di Alkitab, ya. Tapi kalau orang ngotot dia gini, nggak usah percaya Yesus juga ada tuh yang kaya, yang gini. Tapi kalau sudah detail masuk ke dalam kehidupannya, apakah orang itu diberkati secara komplit? Ya, nggak ada. Kenapa? Karena kita udah tahu ya bahwa di bawah matahari ada yang namanya nasib sial menyampai kepada semua, ya. Tapi kita lihat kenapa Pak di GCB hanya diberitakan tentang
kebaikan Tuhan, ya, suplai Tuhan, ya, makanan Tuhan, ya. Kenapa baik-baik terus, ya? Dan kita bersyukur, kita bukan kegeeran dan tanda petik kegeeran sebenarnya juga nggak apa-apa. Tapi kita itu tahu bahwa inilah yang memang Tuhan maksudkan, ya. Satu, jadi Yesus memilih suku Yehuda. Yesus mencintai Gunung Sion selamanya. Mazmur 78 ayat 8 bilang gini, tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Ya, jadi Tuhan clear ya, Gunung Sion yang dikasihnya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit. Saya bilang, Tuhan, bukan aku yang bangun GCB, Tuhan yang bangun GCB. Amin. Tuhan yang membangun kehidupan saudara. Tuhan yang membangun seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Ya, terus kuncinya apa? Kalau Pak Firman yang tadi di TTT bilang ini, itu di mana rubber ketemu dengan jalan, kata meet the road, ya. Di situ praktisnya ketemu, praktikalnya. Oh, ketika kehidupan saudara itu menyadari gini ya, ini bukan saya bilang promosi GCB dalam pengertian untuk kepentingan saya, enggak, ya. Cuman lebih kepada gini, ketika saudara bilang gini, Tuhan, saya di pihakmu deh, ya, saya di sisimu. Oke, saya ikut Yesus lah. Yang kayak gini saya percaya. Ya, sama seperti Rahab. Ketika dia mau pelacur kek, mau kehidupannya buruk kek, waktu dia di pihak Tuhan, kehidupannya berubah nggak? Hah? Halo? Berubah jadi baik nggak? Jadi baik. Tuhan bilang ini, dia bikin membangun laksana bumi didasarkannya untuk selama-lamanya. Dia yang membangun, dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia di antara kandang-kandang domba. Dia pilih spesial orang yang nggak masuk hitungan. Ya, kalau kapan-kapan atau kita udah pernah dengar bahwa Daud itu sebenarnya udah nggak diingat sama bapaknya. Ya, kenapa? Nggak qualified untuk jadi raja berdasarkan pandangan manusia. Apa ya? Nggak kurang tinggi mungkin dia kurang kuat. Dia terlalu kemayu, mungkin ya kan? Orang-orang mau belajar mana, belajar berburu, dia mah cuma main gitar gitu ya. Nggak masuk tuh raja yang kayak gitu. Malu mungkin bapaknya taruh di depan Samuel. Mungkin bukan hanya malu, lupa udahlah gitu. Itu mah kekecilan atau ya nggak masuk hitungan. Tetapi kok aneh? Tuhan bilang aku like yang kayak gitu. Kan berarti ada sesuatu yang kita mesti mesti direnungkan lebih dalam, ya, bahwa dia yang memilih dan mengambil, ya, diambil oleh orang kayak gini. Nah, cuman ada sesuatu di dalam diri Daud, ya. Saudara jangan kaitkan lagi, tuh kan Daud juga kan melakukan sesuatu gini-gini. Ada di dalam hatinya tuh kerinduan, nah itu. Ada di dalam hatinya tuh sesuatu yang kau sama Tuhan, ya saudara bilang ini ya, kayak tadi Pak Supir, enggak lah, pokoknya saya terus Tuhan di center. Dia mau bilang ini, saya mau dalam kehidupan saya, di dalam gereja saya, gereja dia tuh kan kehidupan dia pada waktu itu, ya, Yesus di center. Bangkrut loh, biarin deh, pokoknya Yesus di center. Kira-kira gitu, ya. Saudara, di dalam bisnis, dalam usaha, saudara berurusan sama Tuhan loh, ya. Saya bilang ini, Tuhan, berkati aku Tuhan dengan finance yang banyak, ya kan? Berkati Tuhan. Saya mau apa yang saudara rindukan? Saya mau berita Yesus itu di center tuh lewat keuangan saya mau. Saudara, emang Tuhan nggak menghargai? Hargai, itu kan hubungan sendiri, ya. Sehingga semua itu ngerasanya gini, iya ya. Selama si Melki itu, si gembala itu taruh Yesus di center, urusannya sama Tuhan semua. Dan yang paling penting kita tahu tuh hati Tuhan dan hati kita mau klop nggak? Mau apa ya? Mau align tuh ya, mau apa tuh? Mau selaras ya. Saudara, ini rahasia yang luar biasa gitu, yang Daud dari gembala 2-3 ekor bisa jadi raja. Nggak masuk hitungan, bisa jadi raja. Ya, raja itu menggambarkan apa? Bukan hanya kekayaan, kekuasaan, semua deh. Apa yang diimpikan sebenarnya sama manusia. Kadang-kadang kita mau dijebak lagi. Tuh kan, urusannya jadinya
Injil ini Injil kemakmuran kan, buat lu kan, buat gue enggak. Ya, ketika saudara ngerti grace, saudara tangkap sesuatu yang esensi, bener nggak? Betul nggak? Ya, lihat benar-benar, ya, lihat benar-benar, ya. Tuhan tuh dia bilang, saya mau Gunung Sion. Nah, Gunung Sion itu ada apa? Di Yehuda, ya. Mount Sion, saya kasih, ya. Saya akan bangun, ya, dengan tinggi, ya tadi dibilang, ya. Seperti saya membuat bumi, dia bilang, ya, yang dia establish forever, tapi bumi yang selama-lamanya. Saudara ini ditinggal dengar firman yang kekal. Amin. Halo, amin. Ya. Terus ya, next ya. Kita lihat pelan-pelan. 2, tempat pertukaran ilahi, grace. Tempat memberitakan tentang kemuliaan Yesus. Mazmur 87. 1 ya. Mazmur Bani Korah. Sekarang Korah yang bilang, suatu nyanyian di gunung-gunung kudus ada kota yang dibangunnya. Lihat ya, sama kan? Dibangunnya. Dia menginginkannya, dia pilih Yehuda, dia pilih Daud. Dia menginginnya. Tuhan lebih mencintai gerbang pintu-pintu gerbang Sion daripada segala kediaman Yakub. Dia mencintai, dia like. Kenapa dia like saudara lebih daripada saudara-saudara yang lain atau orang-orang lain, orang-orang Kristen lain? Ya, karena inline dengan kerinduannya Tuhan. Dan kita udah tahu nih, kerinduannya Tuhan itu selalu baik. Good buat kita. Gitu, waduh, begitu bagus, begitu indah, begitu mudah. Why not? Ya, coba kita lihat terus ya. Sion, ya, bahasa Ibrani Sion, a past place, tempat terbakar oleh sesuatu yang sangat panas. Ini lambang Kalvari. Ya, tadi saya udah singgung sedikit. Di dalam Gunung Sion itu puncak yang tertinggi Kalvari. Ya, Gunung Sion. Hal-hal yang dimuliakan dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Kenapa kita dengar hal-hal yang mulia tentang Yesus di tempat ini? Ya, jadi hati saya juga bersemangat, ya, bergairah bahwa apa yang diberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, itulah semua tentang hati Tuhan. Ya, mengembalikan, pokoknya di gereja, Pak, bosan Pak, cerita Yesus doang, bodo amat, ya. Saya mau dengar Yesus dimuliakan. Saya pikir, nanti habis tuh, nanti banyak nggak ada lagi, nanti gini loh. Enggak loh. Tuhan terus ajarkan sampai kita sesurga, tetap kita lihat kemuliaan Tuhan. Ya, ajaib, dia ajaib benar. Ya, Daud terus melihat, dia bikin di Mazmur, dia bikin begitu banyak Mazmur. Ya, selain Bani Korah, ada beberapa penyanyi, ya, worship leader itu 1 atau 2, Heman atau apa ya, itu ada, ya. Tapi sebagian besar dia, ya. Kenapa? Karena dia lihat hati Tuhan. Tuhan tuh lihat kerinduannya, ya. Glorious things are spoken of you, O city of God. Di sini kita dengar kemuliaan Tuhan, amin. Bukan penghukuman Tuhan, kan? Benar nggak? Nggak jelas nggak ya? Hanya dengar apa? Kemuliaan Tuhan. Hanya dengar apa? Yesus yang mulia. Kalau udah ngomong Yesus, pekerjaannya itu pasti mulia. Ya kan? Sama nggak apa yang Tuhan mau? Sama. Makanya itu Daud itu bisa mendapat rahasia itu waktu dia main kecapi di padang gurun, itu luar biasa, saudara. Benar. Ya, bagaimana dia hanya gini. Lu ngapain aja lu duduk? Nongkrong 2 kali, cuman gembala gitu, gak ada kerjaan lu. Tapi hatinya penuh gini. Tuhan, kalau suatu ketika Tuhan, minta Tuhan kuasa, kemampuan, ini jadi raja lah, gue pindahin itu, atau apapun lah dia ngomongnya. Ya, oh Sion kota Allah. Nyanyiannya tuh muncul. Ya, perkataannya tuh, kebenarannya muncul akhirnya. Ya, lewat Mazmur ini maksudnya Tuhan tuh taruh isi hatinya, ya. Percaya Yesus tetap aman, teguh selama-lamanya. Mazmur 125 ayat 1. Nyanyian Syara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, tidak akan goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Ya, jadi udah masuk orangnya nih, kita nih. Saya punya kepercayaan apa? Saudara percaya nih grace, sudah hidup di bawah kasih karunia
Yang begitu cuma-cuma, begitu gampang, hidup saudara tetap selama-lamanya dimuliakan oleh Tuhan. Yerusalem, gunung-gunung sekalian, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara dilindungi nggak? Ya, kita lihat. Oh, ini kabarnya, ya. Ini kiasan orang percaya seperti Gunung Sion. Udah mulai ada di dalam Mazmur. Ya, tiba-tiba nanti kita lihat di Galatia, lompat ya. Tapi kita nanti dulu ya. Saya mau lihat kita aman dulu. Ya, nanti saudara akan lihat bagaimana tiba-tiba Tuhan bilang di Galatia 4, ya, seperti Sarah, Gunung Sion. Ya, melahirkan anak merdeka, Sion. Yesus, ya kan? Ishak dan saudara-saudara semua, anak-anak janji, saudara-saudara Sion. Aman, dilindungi, ya. saya kemarin baca di Facebook atau siapa yang tulis lah, saya lihat ada Bah Marijan atau Bah Mijan atau gitu ya. Itu dia bilang, oh saya ini ininya Ahok katanya, pendukungnya Ahok. Tapi dia bilang gini, Ahok itu disantet di mana-mana itu, tau nggak? Gini. Ya dia jangan ngomong, dia nggak percaya sih. Cuman katanya sebenarnya kalau gimana saya jaga gitu. Nah, jebakan bisa kayak gitu loh. Ya, kalau nggak percaya nih, saya kasih gambarnya. Bukan seperti apa. Ya, nih. Kita tidak boleh meremehkan siapapun. Cerita santet telung itu bukan hanya dongeng belaka. Kalau tidak percaya, simpan saja dalam hati. Ungkapan itu tersebar, nantinya akan ada orang coba-coba. Jelas Mbah Mijan tuh, si Mbahnya. Dia pendukung Ahok, dia bilangnya, kalau Ahok kan bilang ini, saya orang percaya, saya dilindungi Tuhan, saya nggak ada takutnya. Mirip-mirip orang Inggris ya. Sebenarnya tuh kenapa orang-orang Kristen tuh nggak takut? Oh, simpen aja dalam hati. Ngapain simpen? Sampah, lebih dari sampah ini. Ya, kotoran. Ya. Tetapi kalau kita nggak ngerti, segala false doctrine ini mau yang dari apa kek, ya. Kemarin saya reunian ketemu Sujewo Tejo, nggak tahu gimana dia bisa bilang ini. Lo, ayo kan sekelas, foto. Akhirnya fotonya tapi nggak masuk, nggak dapet. Ini, wah ini yang radikal, Yesus radikal nih katanya. Kok dia tahu ya? Saya nggak peduli, ya kan? Kita nggak peduli. Kita tahu bahwa kita aman, ya. Kita tahu kita aman. God's protected plan in the end time kita udah dengar, ya. Ya saya nggak usah ulang lagi lah ya. Aman dah. Saudara ada somewhere di tengah-tengah ini kan, pasti ya. Kita dijaga begitu protect sebenarnya. Ya. Oke. 15 menit lagi kurang ya. Kita mau lihat sekarang, kita pastikan sekarang bagaimana Tuhan sendiri yang bilang tentang Sion. Amin. Ya, saudara make sure. Inilah alegori, inilah kiasan. Ya, hampir lupakan lagi tuh kata kiasan. Ya, gambaran. Bagaimana yang tadi kita ngomongin itu dari sisi Tuhan, dari sisi Bapa, dia menemukan Daud. Dan Daud punya kerinduan yang Tuhan injek dalam kehidupan dia. Akhirnya sama. Dan Tuhan pilih. Ya sebenarnya bukan Daud juga tuh. Makanya kita bilang, Daud sih, si Daud bikin apa sih? Kadang-kadang kita olah tuh ya. Wah Daud nih hebat, Daud nih gini. Enggak. Daud bilang, aku dipilih kok. Gue dari semua saudara gue yang disuka. Dia sebut gitu memang, ditawari ya. Tapi bukan karena dia bilang ini, karena gue hebat, karena gue jago nyanyi. Enggak. Ya, dia dengar aja Roh Kudus ngomong. Ya, bahwa Tuhan memang melukai apa yang dia taruh di dalam Daud sehingga sama kesukaan. Saudara tuh dan saya tuh sedang ditaruh gitu sebenarnya. Hey, Femi, aku menyukai ini. Kamu tugas sama-sama saya sebab apa? Saya rindu memberkati kamu. Gitu kira-kira Tuhan ngomong. Ya, amin. Nah, lihat ya, Hagar dan Sarah. Ya, saudara. Ini alegori, ini kiasan yang diceritakan Paulus, Rasul Paulus di kitab Galatia. Kenapa di kitab Galatia? Karena orang-orang Galatia hampir saja melintir, ya.
Kamu mulai dengan roh, akhiri dengan daging. Kamu bodoh, apa bodoh sebodoh ini? Dia bilang gitu. Orang memberitakan Injil yang lain, kamu terima saja. Tapi waktu kita cek, Injil yang lain itu apa sih? Orang Yahudi datang. Orang Kristen ya semuanya, orang Galatia ya. Lu tuh yang dengar. Lu tuh yang disampaikan Paulus tuh hukum Taurat. Tuhan kalau mau terima lu semua selamat, minimal lu harus sunat, misalnya gitu. Ya, kemudian ada orang-orang yang mau merendahkan cerita tentang warning Roh Kudus tentang Galatia ini kembali ke gini. Ya kan kita udah nggak sunat, kita nggak gini. Ya seolah-olah itunya doang. Kalau yang kita dengar gini, lu kembali lagi lakukan satu poin, lu harus lakukan semua. Balik gunung. Ya, dan Tuhan sampai Roh Kudus tuh bilang kena ada kutuk, celakalah gitu ya. Kepada siapa? Kepada yang memberitakan yang Injil yang lain itu. Saya nggak mau. Saudara juga jangan mau. Betul nggak? Amin? Ya, makanya maksud saya gini, ini bukannya dipaksa-paksa. Saya sampai jelas. Ya, ini Tuhan seriusnya nih karena gini. Ya, di titik ini Tuhan ceritakan nih. Nih ya, dia bilang ini. Katakan kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Nah, dia mau jelasin dalam pendekatan hukum Taurat, dalam penjelasan perjanjian lama. Ya, dia bilang gini, bukankah tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, sama-sama katakan hamba. Dan seorang dari perempuan yang merdeka. Nah, ini masih pakai bahasa pertanyaan ya. Merdeka, sama-sama katakan. Hamba sama merdeka sama nggak? 2 ujung dong ya. Merdeka nggak bisa hamba, hamba nggak bisa merdeka. Iya dong? Jelas? Ya, mesti clear dulu. Sehingga kita clearnya gini. Iya 2 gunung. Iya dua pemisahan yang jelas. Iya, silahkan pilih mau ke kiri apa mau ke kanan. Ya, tetapi anak dari perempuan yang hambanya itu, dia mulai dari yang hamba ya, diperanakan menurut daging, sama-sama katakan daging. Yang keras, daging. Ya, jadi saudara jangan kejebak, ya kan? Ya tuh orang tuh kedagingan tuh, masih nyuri, masih bohong, masih berzina, masih mabok, masih gini. Ya hidupnya dalam kedagingan sih. Betul, itu buahnya lagi. Ya, tetapi akarnya apa? Balik kepada hukum Taurat. Makanya dibilang ini, dosa nggak berkuasa lagi kalau kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itu sebenarnya kalau kamu balik lagi ke bawah hukum Taurat, dosa jadi berkuasa. So simple ya. Begitu simpel, begitu jelas. Cuman kenapa mesti jelasin by spirit? Disitulah kita jelas kenapa kalau hukum Taurat, kalau jika maka, ya itu nggak perlu Roh Kudus, itu cengli namanya. Masuk akal, wajar, ya udah gitu. Tetapi kalau saudara bilang saya di bawah kasih karunia, saudara udah terima gini, yang bawa cengli, orang saudara yang salah. Kita yang berbuat dosa kok Tuhan yang disalib? Ngerti nggak? Amin. Ya jadi saudara udah kepalang loh terima yang kayak gitu. Apa menyesal? Enggak dong, enggak ya. Di situ kiri kanan saya nggak menyesal sih. Gitu. Ada yang menyesal? Ya, enggak kan? Benar nggak? Ya. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu karena janji. Sama-sama katakan karena janji. Ya jadi dalam ini kelihatan lagi nih nature-nya Tuhan. Tuhan selalu bergerak dalam kehidupan kita berdasarkan janji. Sama-sama katakan janji. Janji apa yang saudara pegang? Ya janji apa? Ya kan? Injil perjanjian baru kasih karunia. Karena ada janji hukum Taurat ada. Kalau kamu baik berkat. Tapi kamu kalau salah, maka kutuk ini akan datang. Lebih dari berkatnya, ya kan? Jadi
Jelas berdasarkan janji. Kalau berdasarkan janji, berdasarkan ini alegori ini bagus kiasannya nih. Ya kan lu lihat aja si Abraham katanya. Selama dia masih, maaf ya, dia masih itu bisa menjadi keluar menjadi anak tuh ya. Belum mati pucuk disebutnya. Selama itu anaknya nggak keluar loh. Iya, tapi Sarah mandul. Kalau Sarah mah udah pugu mandul dari awal-awal disebutnya. Tapi Tuhan tungguin sampai Abraham mati pucuk. Berarti nggak ada sedikit pun bagian dengan daging. Itu poinnya. Saudara, ini serius. Tuhan tuh, makanya ini udah titik ini ya, udah titik kalau di Galatia sudah baca tuh di Galatia 1 gitu ya. Udah disebut bodoh orang Galatia. Udah kalau yang ngabarin berita yang campur-campur tuh dibilang ini, terkutuklah. Dan Roh Kudus melalui Paulus bilang misalnya di dalam Galatia 3 ayat 10 ya, kamu balik hukum Taurat tuh balik ke bawah kutuk, tahu nggak? Gitu kira-kira. Atau nanti ini sebelumnya ya. Makanya dia jelasin lagi pelan-pelan ya, bahwa Ishak itu lahir karena bapak ibunya hebat apa karena janji? Yang keras. Janji, amin. Saudara dan saya ini selamat, dipelihara, dibawa kasih karunia, diberkati di semua yang di Alkitab ini menjadi milik kita. Kenapa? Janji, perjanjian. Saudara kuat, kenapa saudara dan saya ada kuat di dalam janji itu? Kenapa? Tuhan janjinya sama Tuhan Yesus. Aman nggak? Aman. Yesus nggak on off, Bapak nggak on off. Kita di dalam Yesus, benar nggak? Teguh nggak? Teguh. Kuat sekali nih, ya. Makanya Tuhan pakai sesuatu yang dasarnya yang kokoh, yang nggak on off. Saudara bisa berdiri di atas janji itu kenapa? Di atas Kristus. Ya. Tapi kalau mau balik lagi ada janji, goyang nggak? Kalau di bawah daging, goyang. On off. Makanya, saya juga bilang ini tricky ya, teman, benar. Ya terus. Jadi anak hamba daging, udah jelas ya Tuhan ngomongin ya. Versus anak perempuan merdeka janji, grace. Kalau grace kan janji kan, nggak, karena dari bagian daging nggak ada bagian apa-apa lagi. Nah, 24 kita baca sama-sama. 34 ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan yang melahirkan anak-anak perambaan yaitu Hagar. Ya ini muncul ya kiasan, alegori. Ya. Jadi kenapa Tuhan tuh menyingkapkan dalam kehidupan kita sekarang? Oh, cerita Ruth sama si Boas tuh Yesus menyelamatkan Ruth kita gitu ya. Alegori gitu ya. Kiasan-kiasan. Ternyata itu memang begitu. Ya, Paulus pun khotbah nih. Dia lihat nggak loh? Tapi siapa yang kasih lihat? Tuhan. Siapa yang wahyukan? Tuhan. Ya, lihat ya. Hagar ibu budak hukum Taurat. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Sinai ya, perhambaan. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan merdeka, ialah ibu kita. Yerusalem artinya set ye double peace, salem, shalom, yeru double peace. Tuhan menyiapkan damai sejahtera ganda buat saudara. Ya, tapi kita mesti make sure bahwa kita adalah anak Sarah, anak Grace. Ibu kita siapa? Grace. Tapi Pak, Ibu Grace itu istrinya Pak Tanto, Pak. Bukan Ibu Grace yang itu ya. Itu Grace kasih karunia. Jadi kalau misalnya dengar gini, itu Pastor Prin tuh bilang tuh penyembah ibu kayak Katolik kita, Ibu Maria gitu-gitu. Ya kan, penyembah tuh Ratu Sorga atau gitu.
Bukan ya, ini ada ayatnya ya. Clear, jelas. Ya, clear, jelas. Alegori ini, kiasan ini menggambarkan kita gini, saya mah anak grace, anak janji, dengan pengertian, ya, anak janji. Amin. Ya, dahulu atau sekarang anak budak daging itu berusaha menganiaya anak merdeka roh. Ya, ini udah fakta aja. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul, tidak pernah melahirkan, bergembira bersama hai engkau yang tidak pernah menderita angkin bersalin, sebab yang ditinggalkan suami akan lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ini masih janji ya. Jelas bahwa ini menunjuk ke Sarah mandul, ya, Yerusalem surgawi yang tadi disebut. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Kasih tahu kiri kanan, kamu dan saya anak-anak janji. Kamu dan saya anak-anak janji. Kamu dan saya anak-anak janji. Amin. Disamakan nggak? Sama nggak? Sama. Firman Tuhan bukan? Firman Tuhan. Ya. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi Paulus cuma mau bilang ini, tahu nggak? Lu udah dilahirkan dari roh, lu anak janji, lu anak di bawah kasih karunia, lu anak Sarah. Datang tuh anak Ismail tuh istilahnya. Dia bilang ini, gua nih Yahudi asli nih, lu dengerin gua lu nggak sunat lu gini. Seolah-olah Paulus bilang ini, lu dianiaya lagi, gitu. Saudara kalau masih mau denger, Pak Melki mah, apaan khotbah? Yesus mulu, baik-baik mulu, kemuliaan mulu. Wah, nggak seimbang tuh. Udah balik lagi dengar. Saudara kalau melakukan gini, itu aniaya buat hidup kita sebenarnya. Kenapa? Karena dia mau bawa lagi kehidupan orang Kristen yang sudah merdeka dibawa ke perbudakan. Terus kita bilang gini, wah biar berkenan sama Tuhan, berkenan. Tuhan berkenan, gue bilang gini, enak aja. Gue gak demen kayak gitu. Gitu kan? Dimuntahkan. Harus jelas gitu, harus jelas, harus clear. Ya, kita diperanakan menurut roh. Dan ya dia niaya nih. But as he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the spirit, even so it is now. Jadi kalau bilang ini menderita karena Kristus cuma ini doang. Ya, tapi kalau bilang ini, ya tuh sakit, miskin, bangkrut, penderitaan karena Kristus, nggak ada, sudah ditanggung sama Yesus. Jadi waktu sudah bilang ini, saya sudah ditanggung sama Yesus, hidup kekal saya, keuangan saya, kehidupan kesehatan saya, kehidupan keluarga saya, kehidupan masa depan anak-anak saya, cucu-cucu saya, semua sudah ditanggung, saya hanya terima grace. Orang bilang, wah sesat lo. Nah itu doang, biarin. Lu yang ngomong, Tuhan ini nggak bilang gua sesat. Nah gitu ya, sudah clear ya. Tetapi jelas. Sekarang saya ngerti gitu. Oh, pantesan kita percaya kayak gini-gini. Seluruh kota Bandung, seluruh gereja Bandung bilang, "Gereja mana? GCB." Hati-hati loh. Sesat loh. Kenapa? Karena yang daging pasti mempersekutu, menganiaya. Tahu ini? Tapi jangan takut. Tuhan bilang ini, seperti tadi Mika bilang, bintang-bintang di langit nanti kan lebih banyak. Kenapa? Karena sekarang kita gini, kita juga bukan mau dalam kerjanya, wah yaudah biarinlah kita dianiaya, kita mah habis lah gitu. Enggak! Tuhan mau bawa kita itu seperti bintang-bintang. Makanya dibilang janjinya saudara saya itu seperti bintang, ya kan? Ismail seperti pasir di laut. Jumlah ini kita seperti bintang. Amin. Ya. Praise God, we under grace, not under law. Oke, ya. Terakhir. Biarinlah kita habisin. Tadi mulai juga telat kan. Biar selesai dikit ya. Tetapi apa kata nas kitab suci? Nah ini Paulus tanya lagi. Orang Israel, orang Yahudi yang datang ke Galatia. Sama orang Galatia, dengar itu semua. Apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menerima ahli waris bersama anak-anak perempuan merdeka itu. Itulah makanya kita bilang usir, nggak mau campur.
clear. Ya, Abraham gedek banget sebenarnya secara manusia. Orang Hagarnya, lu yang kasih lu Sarah, dan mungkin dia ngedumel-ngedumel gini, lu tuh suruh kuat kemarin. Orang anaknya udah lahir, lu suruh usir. Ya kan? Sarah, apaan tuh? Anak dia umur 13 tahun, bayi kita 1 tahun, ditendangin kemarin gua lihat. Misalnya bilang gitu kan. Usir. Kewal sebenarnya tuh Abraham tuh. Tapi Tuhan bilang gini, dengerin tuh Sarah ngomongan. Sama aja Tuhan mau ngomong gini, dengerin tuh Grace. Dengerin tuh kasih karunia. Benar, ini urusan hidup dan mati ini urusannya begini nih. Ya. Kenapa? Karena warning dari Tuhan tuh di kitab Galatia, dia tuh seperti ini. Karena itu saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak perempuan merdeka. Clear? Ya. Mereka diusir. Mengapa mereka diusir? Karena tidak ada percampuran. Ya. Kenapa kita ini seperti bintang-bintang di langit, ya? Usir, Yunaninya ekbalo. Cast out, mengusir, mengeluarkan, menghalau. Abraham sedih-sedih juga usir Ismail sama. Amin. Ya, sampai sini aja deh ya. Minggu depan kita terusin lagi. Kalau enggak, masih 1 jam lagi nih, masih panjang misalnya. Ya, kenapa Tuhan nggak suka? Karena Tuhan nggak suka lagi Gunung Sinai. Karena di Gunung Sinai dia nggak bisa deket sama anak. Dia harus menunjukkan murka api. Tetapi di Gunung Sion dia menunjukkan kasihnya. Dia memberikan, menyuplai, dia dapat menyuplai apapun hatinya yang begitu baik kepada kita. Ya, tanpa menuntut balas. Dia bisa mengekspresikan kasih agapenya. Ya, kita objek kasihnya. Amin. Keren ya? Keren ya? Amin, saudara. Ya. Makanya, saudara, kadang-kadang saya bingung gitu, kenapa orang masih mau denger yang persekutan gitu ya, yang dianiaya lagi. Orang Kristen ini dianiaya sebenarnya. Kalau dengerin lagi, Tuhan murka, Tuhan menghukum, Tuhan mengancam, Tuhan siap-siap tongkat. Ya, amin saudara. Kata Lirik, udah kita perjamuan kudus. Saudara, waktu kita makan tubuh Kristus, kita minum darah Kristus, sebenarnya kita mengakui keberpihakan kita kan? Amin. Ya, kita mengakui keberpihakan kita loh. Kita mengakui bahwa Tuhan, saya mau bersama-sama dengan Engkau di pusat dalam kehidupan saya bahkan, ya. Dalam kehidupan saya loh, bahwa Tuhan itu center, ya, dalam kesehatan saya. Saudara, kita nggak perlu talak sama sekali loh, bahwa Tuhan bilang ini, saya selamatkan kau, tapi bukan kau aja, saya menyelamatkan kesehatanmu, ya. Ini ku kasih tubuhku, ya, tubuh Kristus sehat, kuat, segar, muda, good looking. Demikian juga kamu, ya. Kamu mulai persekutuan dengan tubuh Kristus. Ya, kalau darah udah jelas, ya, untuk membasuh segala dosa-dosa kita, untuk beli kita, untuk membeli semua apa yang kita wariskan. Tapi kalau tubuh jelas sekali sebenarnya, ya. Waktu kita di pihak dia pengen kita itu benar-benar nggak ada penyakit, nggak ada wabah, nggak ada malapetaka, nggak ada virus, nggak ada bakteri yang jahat, ya. Kenapa mesti pakai jahat, Pak? Ya kalau bakteri ada yang baik katanya. Nanti dia nggak mau minum Yakult lagi kan? Bakteri baik. Oke, ya, nggak ada yang buruk. Yuk kita pengen berdiri. Ya, kita akui ini tubuh Tuhan. Amin. Ya, karena kuncinya cuma itu. Kalau kita mengakui itu tubuh Tuhan, maka jemaat mengakui Kristus ada efek dalam kehidupannya. Tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati muda. Ya, sekarang kita ngerti juga kenapa orang-orang Kristen ada yang mati muda, ada yang mati sebelum waktunya. Bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Ya, tetapi karena tidak mengakui tubuh Tuhan. Sudah so simple ya. Ini bukan penghukuman loh. Ya, ini bukan penghukuman. Kenapa? Karena semua korosi kehidupan kita,
sakit, penyakit, busuk, buruk, apa itu? Karena dosa turun terus kepada kita. Tetapi kita dipindahkan dari keturunan Adam kepada keturunan Adam yang kedua, yaitu Yesus. Amin. Ya, kita mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan diremukkan, dipecahkan, dibakar jadi roti yang kita makan. Ya, ada khotbah Pastor Pin tentang roti yang dimakan, yang diremukkan semua. Supaya apa? Supaya kita wholeness, supaya kita utuh, supaya kita sehat, supaya kita kuat. Forever young, forever healthy, forever strength, good looking. Sebagaimana isi di surga, demikian kita di bumi. Kita menerima, kita dimudahkan lagi seperti pada burung Raja Wali. Terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu. Kita aman, kita sejahtera, kita diberkati berlimpah-limpah. Bapak, terima kasih. Kami mengakui kematian-Mu sampai Tuhan Yesus datang. Kami diingatkan kematian-Mu sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematian adalah kehidupan bagi kami. Kehidupan yang penuh bahagia, kehidupan yang penuh kekuatan, kesehatan, kesegaran, kemudahan, good looking, dan semua yang berkat yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Makasih Bapak. Sama-sama kayak katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini. Tuhan Yesus sehat, kuat, segar, muda, good looking. Demikian saya di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamatkan Tuhan, katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Jelas kita telah diampuni komplit, bukan 99%, komplit, total, sempurna, karena korbannya sempurna, selesai, sudah terlaksana, sudah dibayar semua. Semua sudah dibayar. Saudara adalah anak Allah yang dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dibawa kepada gunung Sion, tempat Allah yang mau diberkati, mau dikasih yang baik, mau di dalam kehidupan yang baik. Rotinya diberkati, minumannya diberkati, anak-anaknya keturunan semua diberkati. Kebaikan demi kebaikan yang berlimpah-limpah. Kita bersyukur kita boleh minum apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Berjalan sebagai orang benar, hidup sebagai orang benar, diberkati sebagai orang benar. Terima kasih Bapak, Kau mencintai saya. Terima kasih. Kapsyulah sudah kiralah paskiralah. Tuhan katakan kasih tahu dia. Karena Tuhan mau melakukan yang baik buat kita. Beritahu apa yang saudara rindukan, apa yang saudara mau. Tuhan berkati saya, berkati keuangan saya, berkati kesehatan saya. Tuhan berkati jantung saya. Saudara minta aja, minta. Karena Tuhan berikan apa yang bukan hanya saudara butuhkan, tapi saudara inginkan juga diberikan. Karena Dia Bapa yang baik. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Bapak mendengar doa-doa saudara dan mendengar kerinduan saudara. Karena saudara rindukannya adalah dalam setiap aspek kehidupan saudara, gereja ini ada Yesus segalanya, Yesus center, Yesus pusat, Yesus yang pegang segala, Yesus under control semuanya. Dan kita bahagia kita mendengar itu, bahwa itu adalah isi hati Tuhan. Orang lain bisa berkata, wah kamu egois, kamu hanya mementingkan aku. Enggak, Tuhan yang bilang bahwa aku memilih Sion, aku memilih gunung Sion, aku memilih tempat yang aku bangun sendiri, yang aku supply semua kebutuhan, yang aku supply semua kebaikanku kepadanya, yang aku angkat, yang aku tinggikan, yang aku pelihara. Saudara, kita bukan orang-orang yang ketipu sama doktrin-doktrin yang sesat, doktrin-doktrin yang sebenarnya Tuhan bilang terkutuk yang kayak begitu. Bukan menyenangkan Tuhan, bukan. Tetapi kita tahu bahwa melalui kehidupan Daud kita lihat, wah Tuhan bilang ini. Tuhan menemukan Daud orang yang ku like, yang aku suka katanya. Bukan karena dia berbuat sesuatu ini dan itu, tetapi dia merenungkan, memikirkan bahwa Tuhan di pusat dalam kehidupannya. Bapak terima kasih. Itu yang kami rindukan juga Tuhan.
dalam semua aspek kehidupan kami, bisnis, usaha, pekerjaan, kehidupan kami senang, kami suka Tuhan, menikmati semua yang Tuhan suka. Terima kasih ya Bapak, Engkau di center dalam kehidupan keluarga kami semua, kehidupan kesehatan kami, kehidupan bisnis, usaha, pekerjaan, apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa ini, berkati negeri ini, berkati penduduknya, berikan favor Tuhan, berikan kemurahan, kami aman, kami sejahtera, beribadah, tidak kurang suatu apapun di negeri yang Kau cintai, Kau kasih, Kau jagai. Tuhan berkati juga. Tuhan ingatkan ya, kemarin di Batam ada teroris mau kirim roket ke Marina Bay Sands. Dia bilang wah karena Marina Bay Sands itu ada tempat judi. Dia nggak tahu di situ ada New Christian Church. Ya, di situ ada gereja Tuhan yang mana Yesus ditinggikan. Ya, karena itu sebelum dikirim itu roket dari teroris, ya mereka ditangkap sama Polri Indonesia. Ya, bukan karena kebaikan manusia, bukan karena kehebatan polisi, bukan karena kehebatan Singapura atau apapun, tapi Tuhan menjagai gerejanya. Amin. Ya, Tuhan menjagai kita, Tuhan menjaga kita lebih daripada biji matanya. Luar biasa ya. Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, berkati juga pemilik gedung ini, berkati semua staf karyawannya. Bapak ada di tempat ini sebagai pusat, sebagai center. Terima kasih Bapak, kami sebentar berpisah, kami angkat dua tangan kami, hati kita melihat pada hati Bapak kita, angkat dua tangan kita. Tuhan memberkati saudara semua, Tuhan berkati, tidak ada kutuk, memberkati, tidak ada sumpah selamat, tidak ada santet, tidak ada yang buruk sekalipun, karena berkat adalah berkat. Tuhan melindungi saudara, kan perlindungan Tuhan, duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa, udah tempat yang paling aman, tempat yang rest. Mengarah menyinari wajahnya kepada saudara semua, saudara dan saya adalah terang. Tidak ada kegelapan, tidak ada jalan buntu, tidak ada kesukaran apapun yang membuat kita putus asa. Nggak ada, semuanya terang dan memberikan kita favor, right time, right place, right person. Semua berkat-berkat yang datang mengejar kita dari belakang, menyusul kita, menabrak kita, dan kita bertemu dengan semua berkat-berkat Tuhan. Tuhan menghadapkannya wajahnya kepada kita. Never leave us, never forsake us. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Ya Immanuel, Allah beserta kita. Kita belajar, learn dan our rhythm of grace, berjalan terus bersama Yesus. Dan kita udah tahu bahwa semua maksudnya Tuhan, harapan kita, harapan Dia, tujuan Tuhan, rencana Tuhan ada semuanya baik dan baik, yang memberikan kita shalom, peace, utuh, damai sejahtera, aman, dan semua berkat yang baik. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertemuan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan menerima, katakan amin, amin, haleluya. Beri salam satu sama lain. Saudara, minggu depan kita datang lagi tapi bergairah. Haleluya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Beni, thank you. Minggu depan datang lagi ya Pak Beni. Ini juga Beni. Berkati. Gini Grace, Pak ya. Grace.